Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ananda-ananda sekalian yang sedang belajar di rumah. Alhamdulillah hari ini kembali lagi kita bisa belajar bersama pada pelajaran akidah akhlak. Silakan antum semuanya dibuka buku cetaknya sambil didengarkan penjelasan yang Ustadz kasihkan dalam video ini. Oke, sebelumnya kita sudah membahas pada pertemuan minggu lalu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ketiga hari ini kita akan membahas tentang macam-macam kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah. Sebagaimana yang kita ketahui, kitab-kitab Allah itu ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kita bahas hari ini yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi. Dan diturunkan sebagai pedoman hidup bagi kaum Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani Israel itu adalah keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Dan ketika itu dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Allah menurunkan kitab Taurat kepada Bani Israel lewat Nabi Musa? Karena ketika itu Bani Israel sudah dianggap menyimpang dari ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Ya, ajaran tauhid itu adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa, itu adalah tauhid ya. Nah, dalil yang menjelaskan tentang diturunkannya Taurat kepada Nabi Musa ada pada surat Al-Baqarah yang bunyinya wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Ya, jadi di sini adalah bukti bahwasanya Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman, petunjuk, dan juga pegangan untuk Bani Israel. Oke, selanjutnya kitab Taurat itu mempunyai isi pokok, yaitu hukum syara, tauhid, dan akidah. Ya, itu adalah 3 pokok kitab Taurat. Syara itu syariat ya. Nah, adapun ada juga fungsi dan tujuan kitab Taurat bagi umatnya. Yang pertama, sebagai dasar pegangan berdakwah dalam menyampaikan ajaran kebenaran dari Allah. Yang kedua, sebagai jawaban atas pertanyaan para kaumnya yang memerlukan penjelasan dan sebagai bukti jawaban terutama kepada Fir'aun. Siapa Fir'aun itu? Adalah raja yang berkuasa ketika zamannya Nabi Musa, dan dia sampai mengaku sebagai Tuhan. Ya, maka diturunkanlah kitab Taurat. Yang ketiga, sebagai dasar hukum yang asli dari Allah. Yang keempat, sebagai landasan keimanan untuk mengesahkan Tuhan. Yang kelima, Taurat juga berfungsi sebagai penjelas berbagai masalah kemasyarakatan, kenegaraan, dan sebagainya. Itu adalah 5 fungsi dan tujuan diturunkannya kitab Taurat kepada umatnya. Kurang lebihnya hampir sama seperti Al-Quran ya, karena Al-Quran itu juga sebagai pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, silakan antum baca kelima fungsi dan tujuan diturunkannya kitab Taurat kepada umatnya. Oke, selanjutnya Taurat juga merupakan salah satu 3 komponen, yaitu Toro, Nabiin, dan Kutubin. Ya, ini dikenal oleh orang Yahudi sebagai Biblia atau Alkitab.
Sedangkan orang Kristen menyebutnya Old Testament atau Perjanjian Lama. Ya. Taurat yang terdapat dalam Perjanjian Lama ini terdiri dari 5 kitab yang berasal dari Nabi Musa. Yang pertama kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Ya. Oke, yang pertama kitab Kejadian. Kitab Kejadian ini adalah kitab yang berisi kejadian alam semesta, penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, turunan Nabi Adam dan Hawa ke bumi, serta kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua kitab Keluaran. Kitab ini berisi kisah keluarnya Bani Israel dari penindasan Fir'aun di Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga kitab Imamat. Kitab ini berisi himpunan syariat dalam agama Yahudi. Yang keempat kitab Bilangan. Kitab berisi cacah jiwa turunan 12 suku bangsa Israel pada masa Nabi Musa alaihissalam. Yang kelima kitab Ulangan yang berisi dikeluarkannya Bani Israel dari tanah Mesir. Pada kitab Keluaran ini ada 10 perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun 10 perintah itu adalah yang pertama, akuilah keesaan Allah dan cintailah satu Allah. Ya, pelajaran tauhid juga ada ini ya. Yang kedua, jangan menyembah patung atau berhala. Karena ketika itu pada zaman Arab jahiliyah itu masih banyak yang menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, sebutlah nama Allah dengan hormat. Yang keempat, kuduskanlah hari Tuhan, yaitu hari Sabat atau hari Sabtu. Hormatilah ibu dan bapakmu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, dan jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara tidak halal. Ini adalah 10 perintah yang ada pada kitab Keluaran. Oke. Untuk pertemuan hari ini Ustadz cuma membahas kitab Taurat saja. Untuk kitab-kitab yang selanjutnya akan Ustadz bahas pada pertemuan minggu selanjutnya. Sebelum Ustadz akhiri, jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa ditanyakan di forum di Classroom. Nanti Ustadz akan jawab langsung di sana. Itu saja penjelasan yang Ustadz bisa sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.